Di dalamnya ada program, ada sistem, ada data. Ini kabel-kabel memang kayak kabel-kabel stop kontak gitu, ya. Dan ini adalah kabel yang nanti mengkoneksi neuron-neuron yang lainnya. Oke. Kemudian kalau mereka sudah saling terkoneksi, terjadi loncatan listrik yang luar biasa, cepat sekali, 400 km per jam terjadi di otak kita. Termasuk juga tentang watak kita, di mana data-data watak sudah ada di otak kita. Ya, sudah ada sejak dalam rahim ibu kita. Dan kalau ya watak ini kita akses, terjadi loncatan listrik seperti ini. Bisa yang diakses kekuatan, bisa yang diakses kelemahan, ya. Nah, seperti surat Al-Isra ayat 84, kullu ya'malu ala syakilatihi wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi kita ini sesuai pembawaan. Jadi kalau dari ilmu genetika, makna dari sesuai pembawaan itu tadi, ya, dibawa oleh gen yang ada di dalam kromosom, termasuk watak, bakat, dan beberapa program lainnya, ya, bisa juga termasuk, ya, apa pembawaannya, warna kulit kah, bentuk hidung, bentuk mata, bentuk alis, rambut, dan sebagainya. Jadi informasi biologis juga pembawaan masing-masing. Termasuk juga mungkin ada yang disebut penyakit bawaan juga, ya. Oke, jadi ini genetika, ya, watak ini, makanya bisa dipelajari, insya Allah, ya. Kemudian ini juga sering Bu Isa bilang, jadi otak kita kan terbagi cerebrum yang otak besar dan otak kecil yang cerebrum. Nah, tadi terbagi dua ya, belahan kanan dan belahan kiri. Otak besar terbagi lagi 4. Ya, teman-teman ini nggak usah dihafal, nggak apa-apa ya. Cuman kita mau tahu aja kurang lebih di mana sih letaknya, ya, watak itu. Nah, watak kurang lebih ya ada di mana, di lobus parietalis yang di tengah. Coba pegang dulu kepalanya tengah. Agak belakang sedikit ya, ubun-ubun di sini nih, ini persis tengah di sini, agak ke sini coba. Nah, coba pegang dulu. Aku lihat ya teman-teman, udah pegang tuh. Dibelai-belai dulu tuh wataknya. Terima kasih ya Allah, aku dikasih watak yang bagus. Karena semua watak itu bagus ya. Kurang lebih ada di sini nanti, ya. Di sini ada watak, di sini ada bakat. Di dalam apa Bu Aisyah? Di dalam neuron-neuron ini. Walaupun nanti dia berinteraksi dengan lobus yang di depan. Apa yang di depan ini? Di sini bisa ada ilmu, ada pengetahuan, ada nasihat, ada pengalaman, ada budaya di sini. Jadi dia berinteraksi dengan di lobus frontalis. Kemudian berinteraksi lagi dengan lobus temporalis. Temporalis ini di atas telinga, teman-teman. Coba pegang dulu atas telinganya tuh. Di situ ada program pendengaran. Dan di situ juga ada program spiritual question atau God spot. Ya, Bu Isa udah pernah cerita apa belum ya? Kayaknya udah pernah ya tentang Asmaul Husna ya. Nah, ini ada penelitian neuron yang ada di lobus temporalis ini itu berisi God spot. Ya, penelitiannya di Harvard University ya oleh ya Ian Marshall dan Donna Zahar di sini. Jadi watak nanti ada kaitannya lagi dengan lobus temporalis. Nanti watak juga ada kaitannya dengan lobus occipitalis. Ya. Mohon izin ini buat teman-teman, Bu Isa ceritanya ini secara populer ya, karena kalau bicara detailnya, lama itu bisa 2 semester. Ya, lobus occipitalis kurang lebih di sini ada program-program gerakan. Maka watak juga berinteraksi dengan gerakan. Makanya kalau kita lihat seseorang, kalau sudah tahu peta-peta watak, udah ngerti tuh jalan orang ini, oh ini watak koleris nih, jalan senyum orang ini, oh ini melankolis nih. Karena dia berinteraksi juga dengan gerakan-gerakan tubuh. Kemudian ini ya watak juga berinteraksi dengan otak yang bagian dalam yang melengkung ini. Ini sekalian ya, boleh ya Maranti ya. Siapa yang bisa jawab dapat hadiah ya. Ya, organ apakah yang di dalam otak? Namanya apa? Ayo, yang mengatur emosi. Ya, cepat. Ya, silakan teman-teman lihat di kolom chat. Yang di YouTube boleh ikut nggak nih? Gimana Ma? Yang di YouTube boleh ikut nggak? Kalau boleh nanti
nanti coba siapa yang pantau, tim yang pantau di YouTube, siapa yang jawabnya benar itu. Ya, jadi ada sebuah sistem yang mengatur emosi, dia di tengahnya otak. Sering disebutnya otak mamalia. Jadi bukan pertanyaan otak mamalia ya. Nama sistem itu apa? Ya, nah di tengah ini. Jadi watak juga mempengaruhi emosi. Ya, makanya ada orang yang manajemen emosinya supresif karena watak yang introvert. Jadi ditekan terus, marah ditekan, kesel ditekan, ditekan ya. Ada juga ya orang manajemen emosinya ekspresif karena wataknya yang ekstrovert tadi. Ya, belum apa-apa langsung disembur orang itu, belum apa-apa dimarahin anaknya, belum apa-apa, itu watak. Ada juga nanti watak yang separuh ekstrovert, separuh introvert, maka manajemen emosinya kadang supresif, kadang ekspresif, seperti itu. Karena memang watak mempengaruhi yang ada di tengah ini, yaitu emosi atau limbic system. Siapa yang benar tadi jawabannya? Silakan. Boleh, panitia hadiah menentukan berapa orang yang dapat itu. Enggak, silakan. Ya, jawabannya limbic system. Ya, karena udah dijawab, udah stop. Nanti ada bacaan berikutnya lagi, oke? Oke, baik. Sekarang, ya. Nah, otak kita ini ya terbagi dua. Ini yang belahan kiri, kita dulu lihat yang kiri. Ya. Pas muter yang dilihat lagi kanan. Ya. Jadi nanti kalau selama ini kita belajar watak, kita belum menyebar ke depan, belakang, tengah. Sekarang kita udah menyebar nih, menyebar ya. Menyebar, jadi watak kita bekerja di semua otak sesungguhnya ya. Nanti ada yang belahan kanan, belahan kiri. Walau alam bisawab, yang tempat kelemahan di sebelah mana ya Allah? Ini sedang berdoa ini, ya Allah kasih petunjuk nanti lewat para ilmuwan barangkali ya. Yang sebelah manakah yang isinya kekuatan? Walau alam ya. Tapi yang penting kita sudah mulai tahu bahwa memang Allah memberikan program kekuatan dan kelemahan ya. Bu Aisyah, memang otak itu terbelah ya? Iya banget. Ya. Coba kita lihat gambar satu lagi ini ya, ini terbelah banget. Kelihatan nggak? Bisa ngintip nggak nih? Ini itu terbelah dia, ya. Ini terbelah tuh, benar-benar terbelah. Nanti di tengah, di sistem limbik tadi, mulai dari daerah korpus kolosum, dia baru tersambung antara otak kiri dan otak kanan. Ya, nah itu dia terbelah itu. Betul-betul terbelah ya, Masya Allah ya. Oke, sekarang kita akan mempelajari dari otak ke badan. Nah, ada yang sudah sering lihat juga Bu Isa ya, kasih dari otak ke badan ada nervous system, ada sistem saraf ya, di mana sistem saraf ini sering Bu Isa bilang kerjanya kayak kabel listrik. Maka watak yang di otak ini bisa jalan di sistem saraf, membentuk perlakuan, membentuk perangai, membentuk sikap, dan sebagainya. Itulah watak bisa dideteksi lewat mana? Lewat sudut mata, sudut bibir, cara dia ngomong, cara dia bergerak, berpikir, dan berperasaan. Ya, karena memang bisa terdeteksi. Yang penting tahu dulu konsep dasarnya, konsep yang sederhananya. Oke? Jadi seperti ini sebetulnya. Ya, sudah siap kita tes? Sudah ya? Oke, sekarang kita akan tes. Ya, ada kertas, silakan nanti dicatat ya. Jadi ada 4 tes ya. Sekarang kita memasuki tes pertama. Oke, tes pertama. Tes pertama ini terbagi 2. Tes 1 ada 1A, ada 1B. Ya, yang A dulu. Yang A dulu. Oke. Nah, sekarang Bu Isa stop share dulu. Boleh nanti di spotlight ke Bu Isa, tim? Boleh ya? Oke. Ya. Teman-teman, boleh lihat Bu Isa dulu ya? Boleh ya? Nah, tes yang pertama, yang A. Coba tangannya gini semua. Gini. Ya. Nanti ya ikutin kata Bu Isa ya. Ya. Oke, ya. Cepat ya. Genggam tangan kanan kiri. Hop. Gini.
Udah? Iya. Sudah ya? Boleh ulang nggak Bu Isa? Boleh. Yuk. Kalau saya bilang iya, langsung genggam ya. Ya. 1, 2, 3 ya. Oke. Tahan ya, tahan tangannya ya. Tahan. Nah, bisa baca. Yes. Mungkin udah ada pernah yang lakukan ini. Nah, sekarang lihat kedua ibu jarinya posisinya, lihat ya. Atau ibu jari karena kebanyakan kelamaan kalau bilangnya ibu jari kita sebut saja jempol. Oke? Ya, we call the jempol. Lihat ya. Sekarang kalau teman-teman ada jempolnya yang ini posisinya ya. Nah. Ya, jempol kiri berada di bawah. Ada yang begitu? Ya. Ini bolak-balik tetap begitu loh. Ya, dan yang bikin yang enak tapi ya, yang enak. Ya. Jangan juga misalnya diganti-ganti, itu memang bisa, itu latihan untuk brain gym bisa. Tapi yang tadi tuh hop langsung, yang spontan hop. Adakah yang jempolnya di bawah atau berada di bawah? Jadi jempol ini kan tangan ya, ini tangan kiri, tangan kanan ini. Ya, kalau ada tulis di kertas ya, jempol kiri berada di bawah. Oke? Yang jempol kiri berada di bawah, kita bikin tulis di kertasnya ya. Patokannya apa ya? Berarti ya dominan otak kiri. Tulis dulu. Hop, lihat lagi jempolnya. Ah, Bu Isa enggak, bukan kiri yang di bawah, ini kanan nih. Hop. Ya. Nah, ini tes ya A. Ya, tes A, 1A gitu. Oke. Yang sekarang ya, yang jempolnya yang kanan di bawah. Ulang aja lagi. Kalau misalnya tadi ya lepas Bu Isa, apa ya? Lihat lagi jempolnya. Yang enak ya. Nah, kalau yang jempol kanan ada di bawah, ya teman-teman yang di Zoom maupun yang di YouTube ya, berarti Anda tulis ya di kertas itu ya. Nah, berarti kemungkinan besar Anda dominan otak kanan. Ini tes yang A. Oke, ini belum bisa kita identifikasi. Pokoknya gini dulu nih. Tes A yang mana? Teman-teman yang mana? Kiri kah atau kanan? Tulis di kertas. Saya tes A ya, tes 1A yang jempol di bawah misalnya kanan, atau tulis aja langsung dominan otak kanan. Oke? Bisa, aku nggak ada jempolnya. Gimana? Jadi aku jempol semua. Ya, ada, tapi cuma sedikit ya. Ada ya, saya nggak tahu di teman-teman ada apa enggak nih ya. Ada yang begini posisinya nih. Nah, pas lagi itu begini. Tapi sedikit banget. Kalaupun ada, itu sedikit banget ya. Nah, kalau gini apa Bu Isa? Nah, kedua jempol sejajar, tahu nggak kalau orang yang kedua jempolnya sejajar kenapa coba? Ini bukan masalah otak kiri kanan ini. Berarti orang yang sangat perfeksionis. Bukan perfect ya, perfeksionis. Kalau udah pakai perfeksionis, itu sempurnanya yang udah agak bablas gitu. Agak lebay. Ada nggak yang jempolnya kayak gini? Kalau ada boleh tulis di kolom chat. Kalau ada berarti Anda sangat perfeksionis ya. Otaknya yang mana dong bisa? Ini biasanya otak kiri nih. Otaknya yang mana ya? Katanya gitu ya. Oke ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke tes yang, oh ya teman-teman yang bisa tekan semuanya ada ikut juga kan? Oke, terima kasih. Jadi hari ini ya, oh kita live di Instagram juga ya Allah. Maaf teman-teman Instagram, bisa baru tahu ya kalau di IG ya, alhamdulillah. Jadi jamaahnya ada di Zoom ya, YouTube ya, dan IG ya. IG ya, gitu ya. Baik, sekarang tes yang B. Oke. Ya. Oke, spotted kan bisa ya. Oke, tadi kan gini ya. Tadi ya. Nah, sekarang gini lagi tangannya. Agak mundur ya, supaya nggak kena meja atau apa. Oke. Kalau Bu Isa bilang ya, langsung gini ya. Hop, gitu ya. Oke ya, gini. Kelihatan nggak sih? Nah, kelihatan ya?
Oke ya, ayo. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, yang enak ya. Nah, kelihatan belum? Ya, ini beda-beda ya, jangan ngikutin bisa ya. Teman-teman masing-masing yang enak. Oke? Yang belum enak ulang lagi. kayak orang mau sholat ya. Kalau sholat kan harus ada klub. Ini pilih. Udah ya. Sekarang perhatikan tangannya ya. Coba dicek tangannya, lihat tangan masing-masing. Yang di atas lengan mana atau tangan mana? Yang dijepit lengan mana atau tangan mana? Ya, bisa dicatat dulu di kertas itu yang ada di depan teman-teman. Ya, oke. Nah, sekarang kita baca ya, kita nilai ya. Ya, kita nilai ya. Tes B. Tes B ya. Ya. Posisi tangan kiri di atas tangan kanan. Ya, seperti ini. Ada teman-teman ini? Kiri yang di atas tangan kanan. Ya, perhatikan baik-baik ya. Karena kita otak perempuan, kiri kanan suka bingung. Siapa yang tadi kiri kanan bingung? Nah, itu perempuan banget. Ya, jangan merasa bahwa, aduh aku pikun. No. Ya, ini bukan pikun. Ini karena perempuan banget. Kiri kanannya bingung nih kan? Ini gambar yang kiri, tangan kirinya di atas. Jadi kanannya yang dijepit. Oke? Ada yang begitu ya? Nah, kalau begitu posisinya, ya, kalau begitu posisinya, maka itu berarti otak kanan lebih aktif dan lebih berkembang. Yang kiri di atas ya. Nanti kita lihat, nanti kita belajar apa patokannya. Jadi teman-teman nanti bisa pakai cara gini untuk anak-anak ya. Untuk melihat wataknya anak-anak. Kalau kita males pakai yang cara lain, tes lain dipakai gini. Ya. Bu Aisyah ini bukan karena kebiasaan. Ya, kebiasaan itu karena dituntun dari otak kan. Otak kan tadi kita sudah belajar diwarnai pada umumnya dengan apa tadi? Watak. Oke? Ya, oke. Nah, teman-teman yang ada anaknya di samping langsung diajarin nih. Mantap, ya. Nah ya, nah sekarang yang posisi tangan kanan di atas tangan kiri kayak gini. Ada? Oke? Ya. Yang kanan di atas ya. Ini Anda berarti menandakan otak kiri lebih aktif dan berkembang. Ya, otak kiri. Oke? Dan sekarang catat ya, tadi ya, catat ya. Tadi tes yang A, otak kanan atau kiri? Yang jempolnya tadi. Ya. Patokannya gimana sih Bu Isa supaya hafal? Lihat yang di bawah. Kalau yang jempol kanan di bawah itu berarti yang aktif otak apa? Kanan. Nanti kita belajar yang sesungguhnya kayak gimana ya. Kalau tadi pas begini jempol kirinya yang di bawah berarti yang aktif kiri. Ya. Kalau ini, ya, ini lihat ya, perhatikan ya. Kalau yang di atas kiri, ya, dengar ya, di atas kiri yang dijepit tangan kanan, ini berarti dominan otak kanan. Jadi patokannya apa? Yang dijepit, berarti dominan itu. Sama tadi itu jempol yang kejepit jempolnya itu tadi dominan yang itu. Oke? Nah, sekarang kalau yang di kanan lebih di atas, yang di atas menjepit kiri berarti otak apa tadi? Otak kiri. Oke? Catat ya. Jadi tes B, teman-teman yang mana tadi? Tes A yang mana? Dominan yang mana tadi jempolnya? Kiri kah kanan? Yang B, ya, dominan mana tangannya? Kiri kah atau kanan? Patokannya apa Bu Isa? Yang dijepit. Udah gitu aja. Berarti yang dijepit itu yang dominan otaknya gitu dulu. Ya, untuk patokannya. Walaupun nanti cara kerjanya tuh nanti ada beda nanti. Tapi cara untuk kita ingat. Suatu ketika nanti kita mau main-main sama anak kita gitu ya. Nah, atau ponakan jadi ketahuan wataknya masing-masing. Oke? Sekarang kita gabung. Tes 1A plus tes B kita gabung. Oke? Nah,
Tadi siapa yang tes A-nya ya kanan, itu tadi jempolnya begini, ya dia kiri kayak gini. Ayo cek masing-masing nih. Saya agak harus ambil waktu sedikit buat perempuan karena perempuan suka, aduh yang kiri yang mana sih? Ya oke, makanya tadi catat makanya. A-nya apa nih? Ya, kalau kanan kiri. Kalau seperti ini yang A-nya kanan, yang B-nya tes B-nya kiri, berarti kemungkinan Anda adalah yang seimbang, tapi seimbang cenderung otak kanan, sangat perhatian, konvensional, cepat akrab dengan orang lain, pengalah, dan stabil. Coba, kalau yang betul, ya, komen di kolom chat, ya, baik yang di Zoom kah, atau yang di YouTube kah, atau di IG, ya, yang mana tadi, kanan kiri, benar nggak kira-kira? Seimbang, tapi cenderung ke otak kanan, orangnya sangat perhatian, konvensional, maksudnya dia senang yang tradisional aja gitu ya, yang nggak mau terlalu banyak inovasi, cepat akrab dengan orang lain, pengalah dan stabil. Ya, tim boleh bantu bisa lihat. Ada nggak yang, benar aku begitu, Ana gitu. Ya, oke, betul ya, benar ya, betul ya. Asik, alhamdulillah ya, lanjut ya. Nggak rasa ya udah 4:30 ya. Ya Allah, ini kalau dilanjutin udah 11. Baik, berikutnya. Ya, oke. Yang tes A tadi siapa yang kanan? Jempolnya begini. Plus yang tes B-nya, Anda juga kanan. Tangannya begini. Ya, makanya tadi harus dicatat tadi supaya nggak lost ya. Maka kanan plus kanan itu kemungkinan besar Anda orang yang dominan otak kanan, suka tantangan, bersikap apa adanya, cepat bertindak, imajinasinya kuat, selalu ingin tahu, ceroboh, nekat, jarang mendengarkan pendapat orang lain. Ingat teman-teman ya, ini waktu kita jabarkan ada kekuatan dan kelemahan. Karena memang tadi Al-Isra 84, Allah memang memberikan jalan kefasikan dan ketakwaan. Jadi nggak usah malu-malu mengakui Mas bisa. Dan kita tahu juga sih sebetulnya kan gitu ya, kan masing-masing teman-teman di rumah ya. Iya, karena memang harus diutarakan kekuatan kelemahannya. Kalau yang merasa itu kanan-kanan, ya coba komen dulu. Bu Isa pengen tahu juga, supaya Mbak Nini ngasih tahu Bu Isa nih. Ini yang dekat Mbak Isa ada Mbak Nini. Betul. Oh, yeah. Mana Mbak Aya? Mbak Aya gini nggak sih? Mana Mbak Aya nyari Mbak Aya Bu Isa. Oke, lanjut. Ketawa Mbak Aya. Oke, lanjut ya. Yang tesnya ada yang A-nya tadi, yang jempol tadi kiri, plus, nah kiri posisinya ya, ini tangan kiri, ini tangan kanan ya, ini gambar ini persis posisinya teman-teman ya, dan plus yang tes B-nya, yaitu kiri juga, jadi seperti ini, ya, jadi kanannya yang di atas, ingat ya, yang dipencet apa itu ya adalah otak dominannya gitu, patokannya gitu, ya. Nah, berarti Anda kiri dan kiri, kemungkinan besar Anda adalah dominan otak kiri, berdedikasi, logis, mendalam, kaku, berhati-hati, tangguh, lebih suka bekerja sendiri, memiliki banyak talenta yang membanggakan sebetulnya. Cuma kadang-kadang malu ngakuinnya. Ya betul, oke. Ayo, baik yang di YouTube, karena di YouTube kita pantau, di IG kita pantau, dan juga yang tentu di Zoom dipantau, ya. Benar, oke, Allah, ya. Nah, berikutnya ya, yang tes A, tangannya kiri nih, ya, jadi jempol kirinya yang ngepencet, plus, ya, tes B-nya kanan. Ada yang begini? Ayo. Coba gini aja lagi, peng gitu ya. Tapi ingat ya, jangan dimain-mainin ya, udah begini terus gini lagi. yang pertama itu dekat gitu ya. Nah, kalau seperti ini, kemungkinan teman-teman yang seperti ini ya, tes ATD-nya ya, adalah seimbang tapi cenderung ke kiri otaknya. Tadi yang pertama seimbang cenderung ke kanan. Ya, senang ngatur yang mendalam, suka mengurus orang lain, tanggung jawabnya tinggi.
Dan ini cenderung egois kalau yang ini. Oke? Yang betul? Coba komen. Biar bisa tahu juga. Ya? Oke. Dapat? Ini tes 1. Ya, sudah ya, kita tinggalkan tes 1 ya. Catat ya di ininya ya. Karena nanti lembar kertas ini akan menjadi menyimpulkan Anda watak yang mana. Karena ada juga yang selalu ragu-ragu. Aku yang mana sih? Aku yang mana sih ya, gitu kan? Nah, ini makanya tesnya ditambah-tambah nih supaya kita langsung paham. Dan ingat, badan juga ini terpengaruh oleh watak, walaupun nanti kerja dari otak kiri kanan. Tadi ingat kan ya? Dari lobus parietalis terinteraksi di frontalis yang depan, yang belakang di occipitalis, yang di temporalis, dan juga yang di tengah. Artinya kan full itu otak satu belahan kan? Makanya tangan ini pun semua gerakan ini kita ya terpengaruh ya dengan watak tadi. Oke? Next berikutnya. Tes 2. Oke? Tes 2. Ya. Apa tes 2 Bu Isa? Nah, mungkin pernah juga. Tapi nggak apa-apa, ikutin ya. Nah, terus perhatikan nanti, ini nanti Bu Isa minta menyebutkan sesuatu, terus perhatikan lebih banyak mana nyebutnya, ya. Nah, perhatikan slide-slide berikut, sebutkan warnanya, oke? Nanti perhatikan, ya, perhatikan dari sebutan masing-masing, karena ini mic sengaja nggak dibuka. Kalau dibuka pasti heboh, ya. Oke ya, bismillah ya, sebut warnanya, oke? Ya, 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 ya. Warnanya. Warnanya ya. Warnanya oke. Nah, boleh ulang nggak? Nah, sekarang dicek ya. Mana yang lebih sering sebut warnanya, mana yang lebih sering sebut tulisannya. Nah, kita cek lagi ya, sekali lagi ya. Tapi ingat ya. Ya. Oke ya, kita buka lagi ya. Warnanya. Tapi cek yang mana lebih sering. Nggak apa-apa, walaupun terkata lebih sering jadi warna ya, kenapa buat tulisan ya gitu ya. Cepet banget Bu, emang dikit cepat. Namanya juga tes. Oke ya. Nah, bisa share lagi ya. Perhatikan slide, sebut warnanya, oke? Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. 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 Alhamdulillah. Siapa yang lebih sering sebut warnanya tulis di tulisan di kertas? Tes 2 saya lebih sering sebut warna. Gak apa-apa. Atau tes 2 saya lebih sebut tulisan. Tulisannya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Saya 50-50. Ya, lebih sering sebut tulisan, tapi warna juga. Itu silahkan tulis. Karena ini mempengaruhi. Gitu sih Bu Isa. Jadi kan kita belajar nih, otak kanan biasanya yang menyebut apa? Warna. Ya. Oke, yang kiri sebut tulisan. Oke. Maranti, boleh nggak satu siapa berani nyebut warna ya? Ayo. Siapa ya? Boleh. Mau ini ya, mau uji nyali barangkali? Hah? Mbak Susan. Oke, ya. Boleh dibuka mic-nya, Mbak Susan? Minta tolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Susan di Tangerang. Saudara-saudara di Tangerang. Ya. Ya, Mbak Susan dengerin ya. Nanti sebut warnanya ya, sayang ya. Oke. Oke. Yuk. Ya. Sebut deh. Merah. Ya. Ya. Hijau. Ya. Ya. Ayo cepat. Kuning. Ya, cepat. Hitam. Hijau. Hijau. Ayo. Ya. Hijau. Ya. Warna apa tulisan? Warna. Oke, tulis. Banyak warna. Satu lagi, siapa?
Ya, ini Mbak Susan dapat taknya nggak nih? Susah loh dia. Ayo, satu lagi. Yo, ayo, ayo. Nanti ngomongnya cepet gitu ya. Merah, biru, gitu ya. Warnanya ya, teman-teman ya. Oke. Siapa lagi nih? Oke, Maranti nih. Ini pilih atau siapa yang memilih silakan. Siap-siapkan dibuka ya. Siapa nih? Ya, Bu Isa. Ayo siapa? Wih, dari Bandung. Masya siap ya, Mbak Betty ya? Siap ya, sebutkan warnanya ya. Bismillah ya. Oke. Merah, Ya, hijau, ya, biru, ya, kuning, merah, ya, ya, hitam, ya, ya, biru, ya, hitam, ya, merah, ya, ya, hijau. ya. Oke, lebih sering warna apa tulisan? Warna, karena tadi perintahnya warna. Oke. Ya, itu nggak ada yang salah ya? Nggak ada Jadi yang salah fokus ya? ke warna. Ya, ini bukan salah atau benar ya. Siapa yang lebih sering sebut warna, siapa yang lebih sering sebut tulisan, itu kaitannya sama otak kiri kanan. Oke? Ada, udah dua dulu ya, karena masih banyak S-nya nih. Iya. SRS. Ayo rame-rame ya. Coba di spotlight nih. Pengen dengar, buka mic-nya tuh. Sebentar. Ya, SRS ya. Kita bikin challenging SRS. Aduh, noba. Siap ya? Udah siap ya? Siap ya? Oke ya? Oke ya? Yuk, bismillah. Sebut warnanya ya. Oke. Ya. 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 Makan malam ditambah tutin. Yeay. Alhamdulillah. Baik ya. Jadi tadi otak kanan mau bilang warna dan otak kiri mau bilang tulisan. Ya. Tadi waktu yang ini, ayo ini apa semuanya? Ini apa semuanya? Merah. Kenapa? Tulisan sama warnanya sama. Jadi kita gampang banget antara otak kiri dan otak kanan ya. Kalau ini apa? Ayo cepat. Ada yang bilang kujo. Otak kiri mau bilang kuning, kanannya bilang hijau. Tadi bilang apa? Kujo. Oke. Ini. Ya. Kata udah mulai biasa, udah ngerti nih maksudnya ya. Iya, tapi tetap aja ada yang sebut bitem. Biru hitam maksudnya. Oke, catat ya. Tes tadi, tes yang 2, mana lebih sering tadi? Harus ngaku ya, banyakkan warna atau banyakkan tulisan. Ini bukan salah atau benar. Karena ini ada kaitannya nanti dengan the whole, semua tes mengarah kepada wataknya yang mana, ekstrovert, introvert, atau ambivert. Oke? Udah ya, catat ya. Oke, ya. Nah, tadi itu memang otak kiri adalah otak analytical. Makanya dia hitungan 1, 2, 3, ya, terus kata-kata, kalimat, teratur, dan sebagainya. Kiri, analisa, kanan, ini warna-warni, dan sebagainya. Paling gampang lihatnya ini, paling sering soalnya Bu Ista kasih. Penelitiannya oleh Dr. Roger Walters-Perry dari Hartford di USA. Ya, beliau mendapat Nobel tahun 81 tentang apa? Splits dari brain research ini. Ya, jadi kiri kanan punya tupoksi yang beda. Ya, yang kanan ya ini. Imajinasi, ide, intuisi, khayalan, warna, gambar, rileks, bermain, bergerak, benda, dan sebagainya. Termasuk dengar musik itu di kanan. Teknologi di kanan. Ya, yang kiri, belahan kiri, ada bahasa, angka, hitungan, logika, rasional, detail, urutan, fakta, disiplin, syair, lagu, dan analisa. Ya, jadi tadi itu, makanya mengapa yang satu mau bilang tulisan, satu lagi mau bilang warna. Ya,
Nah, sekarang ya, masih ingat ya? Otak kanan mengatur tubuh yang kiri. Ya, saraf yang dari otak kanan ini jalannya ke tubuh kiri. Oke, lewat sumsum tulang belakang. Otak kiri mengatur tubuh yang kanan. Jadi dia bersilang. Ya, coba temukan tangannya tadi. Ayo, hap. Ya, tangannya. Jempolnya lihat sekarang. Yang jempol kanannya di bawah, ya, itu berarti dominan otak mana coba? Siapa masih ingat? Yang jempolnya di bawah berarti dominan otak kanan. Otak kanan mengatur tubuh yang kiri. Maka jempol kiri menguasai kanan. Paham ya? Karena itu tadi otak kanan kan mengatur tangan kiri sebetulnya, bukan yang kanan. Ya kan? Maka dia menguasai, dia tindis tuh jempol kanan. Tapi supaya untuk tahu ini kerja otak mana ya, lihat yang dipencet supaya sejajar aja, supaya kita nggak bingung kanan apa kiri ya, kanan apa kiri. Oke? Nah, teman-teman yang tangannya seperti ini dan jempol kirinya yang di bawah, berarti yang bekerja dominan otak kiri. Otak kiri mengatur tubuh yang kanan. Maka itu tadi jempol tangan kanan menguasai si jempol kiri tadi. Makanya ditindis tuh kiri. Gitu. Paham? Kalau nggak paham tidak apa-apa. Yang penting sudah ditulis tadi otak kiri atau kanan. Apalagi ibu-ibu atau apalagi perempuan. Kiri kanan aja bingung. Ya, set di kanan belok di kiri. Kan gitu. Ya, nah sekarang. Tes 3. Siap-siap ya. Tes 3 ini udah biasa nih. Anak-anak SRS bawa kertas ke situ. Wah, ini nggak bawa kertas nanti kena hukuman nih dari Bu Isra. Bu Isra dari jauh ngeliat soalnya. Ya, tadi sudah diminta loh bawa kertas ya. Mana tadi pimpinannya? Kenapa tidak dikomunikasikan? Karena kita mau tahu whole dari tes ini semua teman-teman yang mana wataknya. Ya, oke. Hafalin ya. Nah, kalau tes 3 ini udah biasa. Tes 3 udah biasa. Sekarang ini karena kalau nggak pakai kertas nih nanti tes 4 agak susah. Anda nggak hafal, ya. Tes 3 seperti biasa. Kalau kita mau bikin teater, mau pilih main apa? Penonton kah, sutradara, penulis skenario dan pemain? Ya, pilih cepat. Pilih satu. Pilih satu. Ya. Penonton kah, sutradara, penulis skenario atau pemain? Udah dapat? Tulis di kertas. Tes 3, pilihnya apa tadi? Pilihan pertamanya apa? Kalau pilihan pertama sudah, kan sisa 3 tuh belum dipilih. Pilih satu lagi, pilihan kedua. Yups, silakan. Pilihan keduanya apa? Buat teman-teman yang sudah pernah tes watak, nggak apa-apa kan? Jadi kan langsung rasa, oh iya ya, aku gini lagi ya. Emang benar ya aku gini gitu. Ya? Oke ya. Sudah, kita masuk tes 4 ya. Tes 3 sih biasa aja karena udah sering bisa sosialisasikan. Karena ini adalah tes paling cepat, yang paling gampang, dan akurasinya juga tinggi, 80%. Oke? Nah, sekarang tes 4. Ya, siap-siap teman-teman ya. Tes 4 ini agak mendalam sedikit. Walaupun ada lagi tes yang nanti mendalam banget. Nah, itu nanti urusannya tim psikolog kita. Kalau nanti ada yang dari semua tes masih aja ragu, saya rujuk ke tim ahli kita, tim psikolog kita. Ya, oke. Nah, sekarang tes 4. Nah, nanti ada kuis watak, di mana ada syaratnya nih. Ya, pilihlah salah satu dari 4 pilihan pernyataan yang paling cocok dengan kebiasaan selama ini. Ya, jadi ada 4 pilihan nanti pernyataan. Pilih satu, nggak boleh bagi pilih satu. Pilih satu yang rasanya cocok. Gue gini banget, gue banget ini gitu. Ya. Namun bila ragu, apalagi yang sudah mulai berumur karena ragu, karena udah mulai banyak, udah sering taklim, udah sering pergi ya seminar. Ingat kebiasaan sewaktu masih lebih muda usianya. Ya ini maaf ini typo kelebihan hak, lebih muda usianya. Atau waktu kalau aku masih muda banget, atau kecil kah, mungkin di SD kah, SMP, SMA, yang mana aku pilih. Atau ya bisa bertanya pada
teman dekat atau keluarga sekeliling saat ini yang misalnya ada ikut di sini? Yang mana ya, tanya aja. Karena kadang-kadang orang lebih ngerti atau orang lebih lihat kebiasaan kita dibanding diri kita. Apalagi yang sudah mau masuk umur di atas 30 tahun ke atas nih. Tapi kalau gue dari dulu gini dan sekarang gini, sekarang juga gini. Oke, itu pilih. Setuju ya? Oke ya. Jadi ada 4 pilihan pernyataan. Ya, sekarang nanti Anda tulis. Ya, caranya adalah nanti ada 4 kolom nih. Ya, bikin kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 gitu. Oke, nah sekarang ya, kekuatannya dulu ya, kekuatannya dulu. Oke. Pilih ya. Dengan dicontreng gini ya. Oke, bukan silang ya, dicontreng kayak gini. 1, 2, suaranya kedengeran? Ya, sekarang pilih. Apakah Anda menyukai kesenangan? Apakah Anda mengendalikan? Apakah Anda mudah bergaul? Apakah Anda mendalam? Pilih 1 di antara 4 ini. Yang Anda rasa gue banget ini, contreng. Dan posisinya harus gitu ya. Posisinya gini ya. Walaupun teman-teman nggak nulis pernyataannya, nggak apa-apa. Ya, karena nanti ini modulnya akan dibagikan ke peserta. Ya. Contreng aja, tapi bikin ada posisinya, oke? Next, sudah ya? Oke, sekarang, apakah Anda riang dan gembira? Atau apakah Anda yakin dan pasti? Apakah Anda tenang dan santai? Dan apakah Anda analitis dan peka? Pilih 1 di antara 4 ini. Ya, 1 ya, yang mana rasanya? Ini keren banget nih. Kalau ragu, ingat waktu masih lebih muda. Oke? Next, ya. Apakah Anda suka bicara? Apakah Anda suka mengatur? Apakah Anda suka mengamati? Dan apakah Anda suka memikirkan? Yang mana? 1 di antara 4 pernyataan ini yang paling cocok dengan diri Anda. Oke? Sudah? Lagi ya? Contoh aja langsung, cek. Kalau bisa spontan ya, tak gitu. Sekarang, apakah Anda orang yang bergairah? Apakah Anda orang yang mandiri? Apakah Anda orang yang sabar? Apakah Anda orang yang memperhatikan? Pilih 1 di antara 4 pernyataan ini. Sudah? Ya? Oke. Sekarang, ya. Apakah Anda serba termeriah, serba terheboh? Apakah Anda serba tercepat? Apakah Anda serba terserah? Ataukah Anda serba terjadwal? Yang mana? Sudah? Oke. Cuma 5 aja ya. Sebenarnya banyak, tapi karena waktu, maka bisa ambil 5 saja. Oke, sekarang sudah mulai dihitung. Di setiap kolom berapa jumlah contrengannya. Taruh di tulisan di bawah. Jumlah totalnya berapa. Sudah? Oke, kalau sudah, kita ganti lagi kertasnya atau di bawahnya ya. Ini kan soal kekuatan nih. Oke. Sekarang kita masuk di yang kelemahan. Teman-teman sudah ya? Kalau sudah, angkat jempolnya. Angkat jempolnya. Oke, good. Very good. Sekarang kelemahan kita ya. Nah, mungkin teman-teman yang udah sering ikut watak udah ngerti nih sebetulnya ya. Ya, tetap di contreng. Oke? Sekarang, apakah Anda sering terlambat? Ya ini harus jujur ya, karena nanti nggak bisa tanya kok, tenang aja. Tapi mau tahu berapa banyak poinnya. Apakah Anda bicara belak-belakan? Apakah Anda menghindari konflik? Apakah Anda mengingat peristiwa? Yang mana 1 di antara 4 pernyataan ini yang sangat cocok dengan Anda? Yang mana? Sering terlambat, bicara belak-belakan, menghindari konflik, mengingat peristiwa. Bisa, aku 4-4-nya. Berarti banyak banget kelemahannya 4-4-nya. 1 aja lagi, yang mana yang paling selama ini. Dan ingat ya, mungkin sekarang ada perubahan, makanya ingat waktu usia lebih muda. Oke? Ya, bukan yang sekarang ada banyak perubahan, Mbak Is. Oke, pilih lagi. Ya, apakah Anda sering lupa, terutama lupa nama orang nih? Apakah Anda sering marah? Apakah Anda sering tidak tegaan? Ini kenapa double ya? Ataukah Anda sering takutan? Ya, ngambek tuh apa sih Bu Isa? Memendam perasaan. Yang mana ini? Ya, jujur ya,
jujur, tenang aja. Ini bukan jelek atau tidak. Ini dengan semakin jujur Anda, semakin akurat nanti hasil kuisnya. Right? Oke, sekarang. Apakah Anda sulit berdiam diri? Ya, nggak ngomong tuh sulit banget nggak ngomong ya. Apakah Anda sulit menerima saran? Apakah Anda sulit menolak ajakan orang? Apakah Anda sulit melupakan? Yang mana di antara sulit ini? Pilih satu di antara 4 pernyataan yang sangat-sangat Anda banget. Sudah? Oke, Mbak ini udah, Mbak ini. Sama Rinda, udah. Mais di jalanan, waduh di jalanan juga tetap ikut, Masya Allah. Berikutnya, apakah Anda suka pamer? Apakah Anda suka memerintah? Apakah Anda suka istirahat atau suka menghindar perhatian? Yang mana paling yang Anda sering lakukan? Pamer, memerintah, istirahat, atau menghindar perhatian? Ya, nah, oke, next. Apakah Anda orang yang tidak teratur? Apakah Anda orang yang tidak sabaran? Apakah Anda orang yang tidak cepat ambil keputusan? Apakah Anda orang yang tidak aman secara sosial? Apa Bu Aisyah tidak aman secara sosial? Kalau datang ke tempat rame, nggak langsung berbaur, ya, melitir-melitir dulu atau diam dulu sebentar, lihat kanan, lihat kiri, itu namanya tidak aman secara sosial. Ini istilah yang baku untuk kuis watak ini, ya. Yang mana? Tidak teratur kah? Tidak sabaran kah? Tidak cepat ambil keputusan kah? Dan tidak aman secara sosial. Bu Isa, aku dulu begini, sekarang sih agak lumayan. Nah, bukan yang sekarang. Kelemahan dan kekuatan di kuis watak ini lebih ke waktu masih lebih muda. Karena ini kan bawaan lahir, ya. Makanya mengapa kita mengingat waktu usia lebih muda. Oke? Sudah? Kalau sudah, sekarang hitung setiap kolom berapa totalnya. Right? Oke, berapa contohannya? Sudah? Oke ya, sekarang kita lihat di lembar kuis watak yang kekuatan, ya, ini kekuatan, ya, udah ada, dihitung udah ya, totalnya berapa ya, lajur ini, oke, mungkin teman-teman juga sudah bisa mendeteksi ya. Nah, memang ini kuis yang memang ini bukan Bu Isa yang ngatur murni, Bu Isa memodifikasi saja. Ini sudah ya, ini adalah kuis watak yang juga akurasinya internasional, ya. Oke, sekarang lihat mana yang lebih tinggi nilainya Anda di kolom yang ini kah, di kolom yang ini kah, di kolom yang ini kah, atau yang di kolom yang ini kah? Ya. Mana yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi, total yang lebih tinggi dilingkari. Yang lebih tinggi dilingkari, terus lihat lagi, ada nggak yang jumlah totalnya di tertinggi kedua? Oke? Habis ini saya minta 3 orang sharing ya, untuk lihat bagaimana tadi kuisnya ya. Oke ya. Yang kelemahan juga gitu. Ya, yang kelemahan juga ya, coba Anda lihat totalnya berapa, apakah kolom yang ini, ditulis ya, langsung, kolom sanguinis yang ini. Apakah yang ini, ya, kolom koleris, apakah yang ini, kolom plekmatis, apakah yang ini, kolom melankolis. Oke? Nah sekarang, jumlahkan tadi, jumlah yang di kekuatan dan di kelemahan masing-masing. Dan lihatlah ya, mana setelah dijumlahkan kekuatan kelemahan, mana total yang paling tinggi di antara 4 ini. Total yang pertama, yang paling tinggi, dan paling tinggi kedua. Sudah? Dan kemudian ya, nanti 3 orang ini saya minta dibukakan mana yang paling tinggi, terus lihat lagi ya, apakah sama total tertinggi di kolom kekuatan dan di kolom kelemahan. Sama nggak di kekuatan misalnya sanguinis, di kelemahannya yang total tertingginya sanguinis gitu ya.
Atau, loh, saya di kekuatannya sanguinis ya, di kelemahannya koleris. Ada nggak kayak gitu? Ya, kalau ada ya nggak apa-apa juga. Yang penting dicatat ya, dicatat. Oke?